Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus selalu diingat bahwa kita akan menuju kemana, ibu? Ibu-ibu ini mau kemana? Ke depan atau ke belakang? Nggak mungkin mundur ke belakangan. Ke depan mau kemana? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya, kita semua sedang menuju kepada Allah. Mau tidak mau, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, terus sampai kita kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, kita bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya ini yang harus kita sadari. Kita sedang menuju kepada Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu kali di tengah malam dia bangun, kemudian dia sambil pegang jenggotnya begitu, dia menangis. Sementara di sana ada seorang namanya Dirar bin Damrah, itu menyaksikan nih. Menyaksikan apa yang terjadi dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengucapkan dengan kata-kata yang lirih, ya dunya ghurri ghairi fa inni qad batattuki thalathan. Inna umraka qasir wa 'aishaka haqir wa khataruka kabir. Kata Ali bin Abi Thalib anhu, wahai dunia, tipulah orang lain, jangan kamu menipu aku. Aku telah menceraikan kamu 3. Kalau cerai 3 bisa balik enggak, Bu? Enggak bisa balik ya. Kata Ali, aku ceraikan kamu 3. Sesungguhnya umurmu pendek, wahai dunia. Kehidupanmu hina dan bahayamu sangat besar. Dan inilah yang menipu kebanyakan manusia. Sekarang orang ngejar apa, ibu? Ngejar supaya punya perhiasan banyak. Ya, Bu? Ngejar supaya pakaiannya, tasnya, sepatunya branded. Ya, Bu? Ngejar supaya asetnya terus melimpah. Bahkan tidak jarang untuk itu mereka lalai kewajiban kepada Allah. Salatnya disepelekan, ngajinya ditinggalkan. Ya, keinginannya hanya sebatas mengejar dunia. Orang-orang seperti ini tertipu, ibu. Makanya kita jangan sampai lalai, jangan sampai tertipu. Yang menipu manusia apa, ibu? Angan-angan panjang. Kepingin ini, kepingin itu, angan-angan panjang. Dan yang kedua apa? Ngikuti hawa nafsu. Itu kesimpulan Ali bin Abi Thalib. Yang paling banyak berusaha apa? Angan-angan panjang, kemudian mengikuti hawa nafsu. Yang dikejar cuma dunia. Coba ibu lihat orang tua yang nyekolahkan anaknya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk apa? Supaya bisa kerja.
Supaya jadi anak pintar, bisa kerja, nanti dapat duit. Urusannya dunia semua. Rugi orang tua yang seperti itu. Makanya ibu sekalian, jangan kita mengikuti pola yang salah kayak gitu. Tanamkan agama kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, supaya mereka terbangun untuk akhiratnya, bukan untuk dunia ini. Karena kita ini aslinya penduduk surga. Di sini sementara saja. Ibu sekalian, hidup kita ini tidak ubahnya seperti airport. Tahu airport? Ngapain? Datang dan pergi. Datang dan pergi. Berapa lama sih ibu di airport? 2 jam, 3 jam. Di dunia pun seperti itu. Kalau kita hitung umur kita sampai mati dibanding dengan kehidupan akhirat, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maknanya apa? Hanya jam-jaman. Hidup kita ini jam-jaman. Tetapi ketika kita lalai kepada Allah, lalai kepada membangun akhirat, tenggelam dengan dunia, ujungnya nanti penyesalan. Menyesal yang sudah tidak ada arti lagi penyesalan itu. Makanya ini yang harus kita sadarkan kepada diri kita. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Apa saja potensi yang kamu miliki. Ibu-ibu, potensi yang dimiliki apa, Ibu? Perhatikan, para ulama membagi nikmat itu ada 2. Nikmat dibagi menjadi 2. Namanya usulun ni'am dan furu'un ni'am. Jadi poin yang pertama namanya apa? Usulun ni'am, pokok-pokok nikmat. Ya, apa isi pokok-pokok nikmat ini? Ini yang pertama. Pokok nikmatnya apa? Pertama, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini kekayaan yang sangat mahal, paling mahal dalam hidup. Makanya ibu sekalian, jangan sampai Islam ini kita gadaikan. Jangan sampai lepas dari Islam ini. Maka Allah bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari 7 miliar manusia, orang Islamnya cuma 1/4-nya. Artinya dari 4 manusia di dunia, 3 kafir, 1 muslim. Dan kita termasuk dipilih oleh Allah yang menjadi muslim. Siapa yang milih kita jadi muslim? Ibu kita, bapak kita? Siapa yang milih ibu? Allah. Dalilnya mana? Dari mana ibu tahu kalau kita dipilih sama Allah? Bu, ini banyak orang Islam tidak sadar bahwa kita umat Islam pilihan Allah. Yahudi itu ibu, mengapa mereka menguasai dunia? Mereka menguasai Indonesia. Di Indonesia Yahudi itu cuma 1.500. Tapi mereka cukup menguasai Indonesia. Ya, Freeport itu pusatnya emas, itu di tangan mereka. Minyak-minyak itu, Chevron, Shell, Total, macam-macam tangan mereka itu. Pertamina itu cuma 20% yang punya di Indonesia itu. Ibu, dunia ini dikuasai oleh mereka. Perbankan, Hollywood, apalagi ibu, yang namanya pertandingan bola segala macam di tangan mereka. Makanan, fashion, apa yang tidak di tangan mereka, media, semua di tangan mereka ibu. Dari mana mereka kok bisa menguasai semua itu? Mereka punya prinsip satu ibu. We are the chosen people. Itu prinsip mereka. Kami manusia pilihan Tuhan. Benar nggak mereka dipilih sama Tuhan? Bohong. Yahudi nggak dipilih sama Tuhan. Yang dipilih sama Tuhan kita umat Islam. Mereka mengatakan kami pilihan Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa harus menjadi budak kami, kata Yahudi. Kita sebagai pilihan Allah malah merendah, malah kurang pede, malah inferiority complex, rasa rendah diri. Jangan. Maka Allah bilang fakul syahadu bi anna muslimun, saksikan kami orang Islam. Bagus sekali itu omongan
Seorang kiai dari Gontor menyampaikan ceramah di Istiqlal. Dia bilang begini, seburuk-buruk orang Islam masih punya akses ke surga. Sebaik-baik orang kafir tidak ada akses ke surga. Ibu, karena Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi, Nasara, dan musyrikin, Hindu, Buddha, apapun agama mereka. Kalau mereka meninggal dengan keyakinannya itu, Allah akan menempatkan mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka lah seburuk-buruk manusia. Makanya ibu sekalian, bukan mereka pilihan Allah. Siapa pilihan Allah? Kita umat Islam ini. Tapi kitanya kurang pede. Kurang apa? Kurang bisa memacu diri. Ibu-ibu sekalian, kita ini hebat kenapa ibu? Tahu nggak? Kita umat Islam itu dijadikan oleh Allah hebat kenapa ibu? Tahu kenapa? Lihat surat Fatir ayat 32. Lihat surat Fatir 32, itulah yang Allah arahkan kita supaya kita menjadi hebat. Thumma awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Thumma awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang ketemu dibaca terjemahannya. Dan ibu-ibu jangan lupa ayat ini. Jadikan ayat ini sebagai pemicu kita maju. Jadikanlah ayat ini untuk membangun anak ibu, generasi ibu ke depan, generasi yang hebat. Ya, karena Allah telah memilih kita. Silakan dibaca terjemahannya yang keras. Kitab apa itu bu? Al-Quran. Al-Quran ini diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya Allah. Bukan kepada orang kafir, bukan kepada Amerika, bukan kepada Yahudi, kepada kita umat Islam. Ini diberikan Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, Innallaha yada'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka disebabkan Al-Quran. Dan Allah akan hinakan satu kaum disebabkan mereka meninggalkan Al-Quran. Ya bu, karenanya jangan jauh dari Al-Quran. Tanamkan Al-Quran pada dirimu, kepada anakmu, kepada cucumu, kepada keluargamu. Karena inilah yang menjadi kejayaan umat Islam. Kenapa ibu? Ketika Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga, diturunkan ke muka bumi ini, apa Allah bilang? Lihat surat Thaha ayat 123. Allah katakan, qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surat Thaha ayat 123. Ini adalah arahan dari Allah kepada kita supaya kita kembali ke surga, tempat semula bapak ibu kita Nabi Adam dan Hawa itu. Caranya gimana? Itu ayatnya. Coba dibaca terjemah yang keras. Perhatikan ibu, kalau turun dari mana? Atas ke bawah.
dari surga ke bumi ini, diturunkan mereka. Kemudian Allah bilang, kalian satu sama lain akan menjadi permusuhan. Semua permusuhan di dunia ini, keributan suami istri, keributan anak sama orang tua, keributan saudara, keributan kampung, keributan negara, semua sebabnya karena mereka tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Masuklah setan di tengah mereka. Ibu, makanya Allah menyebutkan ayat berikutnya itu, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat di muka bumi ini dan tidak akan celaka nanti di akhirat. Maknanya apa, Ibu? Keselamatan ada di sini, Ibu. Kejayaan ada di sini, Ibu. Tetapi mengapa kemudian kita jauh dari Al-Quran? Ibu lihat, data Departemen Agama tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah orang Islam Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran ada 54%. Berapa, Bu? Separuh lebih orang Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Nah, kalau dia nggak bisa baca Quran, gimana mau paham? Gimana mau mengamalkan? Baca aja nggak bisa. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita semua, Ibu. Ya, makanya Ibu sekalian, kemana-mana bawa Quran, kemana-mana suarakan Al-Quran. Karena setan selalu akan berusaha untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Ibu sekalian, Nabi SAW mengajarkan, ya, sebelum tidur bacalah minimal 10 ayat Al-Quran. Dipraktekin itu, Ibu. Ya, man qara'a fi lailatin asyra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang dalam malam itu sebelum tidur dia baca 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Ibu ajak suaminya, ibu ajak anaknya, ayo sebelum tidur baca 10 ayat. Itu minimal. Kalau bisa, kata Nabi, baca 100 ayat. Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal kutiba minal qanitin. Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang dalam malam itu sebelum tidur dia baca 100 ayat, maka dia termasuk orang yang tahajud sepanjang malam. Padahal sedang tidur. Ibu tidur ngapain? Memproduksi iler. Kalau ilernya walet bisa dijual, Bu, ya. Lah iler kita. Bu, meskipun tidur tapi seluruh waktunya dicatat, Bu, tahajud. Luar biasa. Ibu praktekin itu. Dan saya yakin akan menemukan ketenangan, kebahagiaan, ya, Bu, kesyahduan bersama keluarga. Kenapa? Kita usir pengaruh setan dari rumah kita itu. Ibu sekalian, sekarang orang kalau mau pergi pakai apa? GPS. Tek tek tek, turn left, turn right, turn left, ya, Bu. Kita nggak kenal sama mbak-mbak yang ngomong itu, turn right, turn left. Siapa ini orang? Nggak kenal kita. Tahu-tahu udah jauh, ya salah. Bahlul GPS, kan? Udah jauh-jauh ternyata salah. Suka nggak itu? Suka. Karena teknologi itu kadang pintar, kadang bahlul. Tapi kalau ini GPS betul ini. Inilah yang mengarahkan kita kembali kepada Allah, kembali kepada surga semula. Ya, makanya Ibu sekalian, jadikan ini sebagai panduan supaya tidak tersesat jalan seperti GPS itu. Ya, ikuti GPS ini. Nanti di akhirat Allah selamatkan kita. Tetapi apa resiko kalau orang tidak ngikuti ini? Resikonya apa? Lihat ayat berikutnya itu. 124, 125. Ya Allah katakan apa? Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa.
Coba dibaca yang keras terjemahannya. Akibat buruk orang yang berpaling dari Al-Quran. Ya, itulah Allah sebutkan di dalam ayat itu. Bu, itu akibatnya. Hidupnya gelap gulita, meskipun duitnya banyak, meskipun asetnya melimpah, tapi apa? Jiwanya kosong. Ya, karena apa? Tidak dicahayai oleh Al-Quran. Subhanallah. Indahnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ya, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran. Ya, ibu lihat surat Al-Ahzab ayat 45-46. Itulah tugas Nabi. Dan itulah yang harus kita ikuti, ibu sekalian, mengikuti pola Nabi. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. 5 tugas Nabi. Ya, untuk menyampaikan kebenaran ini oleh Allah diutus Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan 5 hal. Apa itu ibu? Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Apa itu artinya bu? Nah, yang keras bacanya. Allahu Akbar. Bu, ibu ngapain di dunia ini? Bu, ibu ngapain di dunia ini? Jangan ikuti Michael Jackson. Jangan ikuti Marilyn Monroe. Ya bu, jangan ikuti Lydia Kando. Apalagi itu bu? Bu, ngikutin siapa? Ikutin Nabi Muhammad SAW. Itu ayatnya itu. Ngapain ibu? Hah? Nabi Muhammad ngapain bu? Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahida. Saksikan kamu itu, lihat tuh. Lihat kanan kirimu itu. Ibu, saksikanlah umat ini. Betapa banyaknya mereka yang jauh dari Allah. Betapa banyaknya mereka yang menjual agamanya hanya karena supermi, karena gula, karena ingin dapat duit sedikit. Betapa banyaknya mereka yang mengikuti aliran-aliran sesat. Betapa banyaknya mereka yang tidak sholat. Betapa bagaimana musuh-musuh Allah menghancurkan orang Islam. Umat Islam dibunuh ini tuh di Irak, di Syria, di Yaman. Di mana-mana mereka mengalami penderitaan. Lihatlah di Rohingya, umat Islam dibantai, diusir dari kampung halamannya. Lihatlah dulu yang terjadi di Ambon, di Poso, umat Islam dibantai. Luar biasa. Saksikan kehidupan ini. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Bagaimana yang benar kita dorong supaya tambah jadi, bagaimana yang nggak benar kita luruskan. Bagaimana kejahatan itu harus kita cegah, bagaimana kebaikan harus kita dorong. Kita harus menjadi saksi. Jangan cuma diam saja. Kita sekarang menyaksikan tampilan Mirna di pengadilan pagi siang malam tuh televisi itu. Apa hubungannya dengan Mirna kita? Kita nggak kenal Mirna, mau mati kayak mau apa kayak nggak urusan kita. Tapi ditayangkan terus menerus. Oh ini kopi sianida, oh ini begini, oh begitu. Ini Jessica, lihat. Saya sampai apal, saking sering disebutnya itu Jessica. Padahal nggak ada kaitan dengan kita ibu.
Tapi kita ingin menyaksikan betapa media-media kita memang merusak. Nggak ada misi lain kecuali merusak. Kita nggak ada kepentingannya dengan kopi Mirna atau apalah itu namanya. Ya Bu? Tapi itulah keadaannya. Umat kita dicekokin dengan yang seperti itu. Makanya menyaksikan itu pakai apa Bu? Pakai mata. Saksikan. Lihatlah orang-orang yang diberikan oleh Allah, meskipun dia nggak punya apa-apa, tapi dia jadi orang soleh. Nikmat melihatnya. Ya. Lihatlah apa yang terjadi kemarin. Kita sedang pertemuan ulama se-Asia Tenggara di Sentul. Di akhir pertemuan oleh seorang syekh yang membiayai acara itu miliaran, orangnya pakai kursi roda. Dihadirkan 2 anak perempuan dari Makassar, kelas SD, kelas 2, kelas 3 itu anak. Ya, tapi bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak. Dites lah anak-anak itu, segede inilah anak-anak itu. Dites, wow, sautan. Ini baca, dilanjutkan sama ini baca, dilanjutkan sama ini. Ya Bu, sekarang lagi beredar di YouTube itu kan. Subhanallah, setelah selesai, Kedutaan Saudi Arabia mengatakan untuk memberikan hadiah haji tahun ini buat 2 anak ini dengan orang tuanya. Tahu Bu apa yang terjadi? Bapak dan anak-anak itu sujud syukur, bersyukur kepada Allah. Tetapi yang paling menggetarkan hati saat itu, 2 anak yang buta ini tiba-tiba menyuarakan, "Ya Allah, bukakan mataku, ya Allah, aku ingin melihat Ka'bah. Bukakan mataku, aku ingin melihat Ka'bah." Coba itu sekalian. Apa yang terjadi sekalian? Semua nangis di tempat itu. Semua merasakan syahdu. Kata ulama ini, biar saudara-saudara tahu betapa nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Kita dikasih mata. Lihat ini anak-anak. Allah enggak berikan mata kepada mereka. Makanya kata Nabi SAW, "Man ubtuliya bihabibataihi fasabara falahul jannah." Siapa yang diuji oleh Allah dengan 2 mata yang tidak melihat, kemudian dia sabar, maka Allah jamin dia surga. Terus yang jamin kita siapa? Kalau 2 anak itu dijamin surga, kalau mereka sabar, apalagi di sini Al-Quran, terus yang jamin kita siapa? Nabi SAW menjamin. Beliau katakan dalam hadits Bukhari, yang beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Qalu wa may aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi, semua umatku masuk surga, bakal masuk surga. Semua umatku bakal masuk surga, tanpa terkecuali. Kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat heran, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, siapa yang mentaati ajaranku, maka dialah yang masuk surga. Siapa yang melanggar ajaranku, dialah orang yang enggan itu. Berarti kalau kita ingin masuk surga, ikutilah pola Rasulullah, ikutilah ajaran Rasulullah. Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk menjadi saksi. Perhatikan tuh. Ya, makanya ibu-ibu pengajian Al-Islam, kalau ada melihat orang nggak benar, ada perempuan nggak berjilbab, ada laki bertato, ada orang yang perilakunya menyimpang, jangan dikecam, jangan dijelek-jelekin, ya, jangan dihina. Tapi berkatalah, "Ya Allah, alhamdulillah Engkau tidak menguji aku seperti orang itu. Ya Allah, Engkau alhamdulillah tidak menguji aku seperti dia. Maka ya Allah, berikan petunjuk sama dia. Ya Allah, kembalikan dia ke jalan-Mu." Kita doakan supaya orang itu benar. Karena kita menjadi saksi, ibu sekalian. Kita menjadi saksi. Sementara sekarang banyak jamaah pengajian suka melecehkan, dia nggak sesuai dengan sunnah, itu nggak sesuai dengan sunnah, itu ustaznya nggak sunnah. Astagfirullahaladzim. Apa begitu kita diajarkan? Enggak ibu. Kita tidak diajarkan untuk melecehkan orang, untuk merendahkan orang. Apa karena kita sudah kemudian benar, kemudian melecehkan yang nggak benar? Dia sih belum sunnah,
pakaiannya belum hitam semuanya umpamanya. Ya, jangan meremehkan orang begitu. Ya, jamaah kita nggak boleh seperti itu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa suci dirimu. Allah lebih tahu siapa yang yang bertakwa itu. Makanya kalau melihat sesuatu yang nggak beres, doakan dia. Dan bersyukurlah kepada Allah kita tidak diuji seperti itu. Ya Bu ya. Makanya saksikan kehidupan ini. Yang nggak benar luruskan, nasihati, doakan. Jangan dilecehkan, jangan dijatuhkan, jangan dijauhi. Ya, masih banyak saudara kita nggak benar. Tapi kemudian kita deketi, kita nasihati, kita rangkul supaya mereka jadi benar. Ya Bu ya. Ini kita disaksikan. Makanya kata Rasulullah, kalau urusan agama, lihatlah yang di atasmu. Oh, ini orang hafal Quran. Bagaimana saya supaya hafal Quran seperti dia? Oh, ini orang rajin pengajian. Bagaimana saya supaya rajin seperti dia? Oh, ini orang Masya Allah tahajud malamnya. Bagaimana saya bisa seperti dia? Ya, kalau bisa lebih daripada dia. Oh, ini orang suka sedekah. Bagaimana saya suka seperti dia? Luar biasa. Urusan agama, lihat apa? Lihat di atas kita. Tapi urusan dunia, lihat siapa? Lihat di bawah kita. Alhamdulillah saya nggak begitu. Alhamdulillah saya begini. Kita akan bersyukur kepada Allah. Ya. Ini dikasih tempe ngomel, dikasih tahu ngomel, dikasih teri ngomel. Gimana? Di sana masih ada orang yang cuma makan nasi saja. Di sana masih ada orang-orang yang bahkan nggak makan nasi, kelaparan. Alhamdulillah masih ada tempe, alhamdulillah masih ada tahu. Ibu, kadang-kadang manusia ini kurang bersyukur. Ya, makanya saksikan kehidupan ini, Ibu. Ketika melihat ada orang buntung, saya melihat orang buntung, ya Allah, rasa-rasanya hati itu miris. Alhamdulillah ya Allah Engkau berikan aku tidak seperti dia. Pernah ada orang minta ketemu sama saya. Saya nggak kenal dia. Lewat SMS minta ketemu. Ketika ketemu nangis saya, Bu. Kenapa? Hancur semua mukanya. Kepalanya, mukanya hancur. Kenapa kamu ini? Saya udah dioperasi sekian kali, 7 kali Pak Ustadz. Saya kena tumor. Mukanya hancur. Ya Allah, rasanya miris saat itu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau enggak uji seperti dia. Alhamdulillah kalau kita lihat, ibu-ibu kalau ngaca ngeban, kurang ini. Ibu, masih pesek. Bu, alhamdulillah. Allahumma kama hasan di khalqi. Allahumma kama hasan da khalqi fahasin khuluqi. Ya. Memang ibu-ibu paling seneng ngaca ya. Udah ngaca itu lama di kaca itu, lihat kanan, lihat kiri. Ya Bu. Makanya jangan lupa doa sama Allah. Nih, jadilah saksi. Saksikan semua keadaan ini. Dan dari situ kita kemudian bisa menyimpulkan, oh ini enggak benar, oh ini benar. Yang enggak benar diluruskan, yang enggak benar, yang benar dikuatkan. Bu, saya kemarin menyaksikan dialog dengan para tokoh yang diantaranya ada dirjen dari Departemen Sosial. Dia menyebutkan ada 60.000 perempuan yang nakal. Berapa Bu? 60.000. Ya Allah, banyak betul. Terus siapa mereka? Siapa mereka Bu? Mayoritas orang Islam. Betapa sedihnya melihat perempuan-perempuan yang jual diri kayak begitu. Bahkan di tempat di Jawa Timur ditemukan orang-orang ini Bu, kalau maghrib ngaji, habis sholat ngaji Quran sampai isya, habis isya sholat isya terus dagang jual dirinya. Coba, itu tanggung jawab siapa itu? Kita semua ikut tanggung jawab Ibu. Ya, makanya apa yang kita saksikan ini harus kita perbaiki.
Gimana caranya? Yang kedua, ya, syahidan. Pertama saksi. Yang kedua apa? Wa mubasysyira, ajak orang ke surga. Bu, jangan suka nakut-nakuti. Kamu kok nggak begini neraka. Kalau kamu nggak begini neraka melulu. Bu, ajak orang ke surga. Iya, Bu. Kalau kamu taat sama Rasulullah, kamu ke surga. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Kalau kamu taat sama Rasul, kamu artinya taat sama Allah. Kalau kamu taat sama Allah, kamu dijamin surga. Makanya ibu sekalian, itulah pentingnya tauhid untuk ditanamkan kepada banyak orang, supaya mereka sadar, mereka akan kembali kepada Allah. Seperti kita sekarang sedang berjalan menuju kepada Allah, mau tidak mau. Terus kira-kira nanti ketika menghadap Allah membawa apa, Ibu? Ya, Bu? Ketika menghadap Allah bawa apa, Ibu? Hah? Jangan lupa, Ibu, ada 4 jalan menuju surga. Ada apa, Bu? 4 jalan menuju rahmat Allah. Ibu, jangan sampai lalai dari 4 hal ini. Ya, kita semuanya jangan sampai lalai dari 4 hal ini, Ibu. Apa itu yang pertama? Yang pertama, banyak taubat. Apa, Bu? Taubat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ibu lihat surat apa? Al-Furqan ayat 68 sampai 70 itu, Bu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70 71 itu, Bu. 71. Coba dibaca terjemahnya yang keras, Bu. Ya, Bu, ada 3 kejahatan manusia terbesar, Ibu. Ayat itu, Ibu. Apa kejahatan manusia terbesar? Pertama, syirik kepada Allah. Karena itu mencederai hak Allah. Jangan sampai kita terlibat dengan perbuatan seperti ini. Karena Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu. Makanya ibu sekalian, jangan sedikit pun bersentuhan dengan syirik, bersentuhan dengan jimat-jimat, ya, bersentuhan dengan dukun, bersentuhan dengan jin, ya, dengan perilaku-perilaku sihir, ya, santet dan sebagainya itu, Ibu. Hati-hati, karena itu akan menghancurkan agama orang itu. Yang kedua, membunuh orang, baik dengan diracun, baik dengan ditembak ataupun yang lainnya. Jangan membunuh orang, karena itu kejahatan kemanusiaan. Dan yang ketiga apa? Berzina, karena itu merusak diri sendiri, merusak keluarga. Jangan sampai ada perzinahan. Itulah 3 puncak kejahatan manusia, ya, mencederai hak Allah, mencederai hak manusia, dan mencederai hak diri sendiri. Siapa yang melakukan itu, Allah akan hinakan dia di neraka jahanam, Ibu.
Ya Bu ya. Tetapi kalau masih hidup, masih punya kesempatan untuk apa? Bertaubat. Makanya kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti dia berbuat salah. Ya Bu? Tetapi sebaik-baik yang berbuat salah ngapain Bu? Bertaubat. Ya. Makanya Allah sebutkan, barang siapa yang bertaubat, kemudian dia apa? Beramal saleh dan meningkatkan keimanannya, maka Allah ampunkan dosa-dosanya dan keburukannya diganti jadi kebaikan. Keburukannya diganti dengan kebaikan. Karenanya sekalian, ini pintu yang pertama, jangan pernah ditutup. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum napas di kerongkongan. Kalau udah nazak, ada sulit sudah. Ya. Makanya mumpung masih sehat, banyaklah bertobat kepada Allah. Jelas? Ini yang pertama, pintu pertama. Bukalah pintu itu. Yang kedua, banyak istighfar. Banyak apa Bu? Istighfar. Kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa anhara. Bu, apa sih untungnya istighfar, Bu? Apa untungnya istighfar? Kalau kita sulit turun hujan karena paceklik panjang, ya Bu ya, banyak istighfar. Ibu kepanasan, ibu kepingin turun hujan, ibu banyak istighfar. Kalau ibu kesulitan punya anak, kok sekian lama menikah nggak punya anak, atau kok kosongnya terlalu lama, ya kepingin punya anak, banyak istighfar. Atau rizkinya susah terus, usaha ini gagal, kesana kayak buntu, kayaknya sulit hidup ini. Apa Bu? Banyak istighfar. Ya. Begitulah seterusnya. Kalau ibu ingin punya taman, punya kebun, ngapain Bu? Banyak istighfar. Kata Nabi dalam Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Nabi, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan banyak istighfar, karena aku beristighfar setiap hari 100 kali. Berapa Bu? Padahal Nabi Muhammad sudah terampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita Ibu? Ya, makanya jangan ada hari tanpa istighfar. Berapa Bu? 100 kali. Itu apa Bu? Minimal ya, kalau bisa lebih nggak apa-apa. Oke. Yang ketiga Ibu. Yang ketiga, selalu berbuat kebaikan. Selalu berbuat kebaikan. Ya, apalagi kita sekarang berada pada bulan-bulan suci. Ya Bu ya. Makanya banyak berbuat kebaikan. Ibu sekalian, lihatlah cara Allah memuliakan umat Islam. Umat Islam ini umatnya pendek-pendek, umurnya pun nggak panjang. Umat terdahulu tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang. Umurnya umat Nabi Nuh itu berapa Bu? 950 tahun. Umur kita umat Islam berapa Bu? Kata Nabi, a'mar ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umatku antara 60 70 lebih. Ya, antara 60 sampai 70. Yang lebih sedikit Ibu. Wa yajuzu dzalik. Yang lebih enggak banyak. Toh juga banyak yang meninggal belum umur 60. Ya. Makanya umur umat Islam ini pendek. Tapi bagaimana caranya umat Islam ini bisa melebihi umat yang terdahulu? Dan ini kemuliaan buat umat Islam. Saya kasih contoh Ibu. Orang Yahudi oleh Allah dikasih hari
liburnya hari apa ibu? Sabtu. Bu, orang Yahudi itu untuk hari Sabtu mereka hormat betul. Tidak boleh moto. Saya ke negeri Israel. Di sana kalau udah Sabtu orang nggak boleh moto. No picture, no picture. This is Sabbath, this is Sabbath. Nggak boleh moto ibu. Orang kalau mau naik hotel, mau lantai berapa, nggak mau pakai lift, pakai jalan kaki. Mau 10, mau 12. Kenapa? This is Sabbath, this is Sabbath. Hormat dengan hari Sabtu. Kawan saya berdagang sama si Yahudi. Dia ingin membayar pada hari Sabtu, sengaja mau bayar hari Sabtu. Ya bu, mau ngasih duit dari Sabtu, nggak mau nerima ibu. No pay, no pay. This is Sabbath. Ya bu, ibu kalau dikasih duit dari Jumat nerima nggak bu? Tuh lihat Yahudi ibu, nggak mau nerima ibu, karena begitu hormatnya dengan hari Sabtu itu. Hari Sabtu itu lebaran mereka ibu. Kalau Nasoro lebarannya hari apa? Hari Ahad, hari Minggu. Pakai dasi, pakai jas, rapi ke gereja. Iya bu. Kita umat Islam hari apa ibu? Kok Jumat? Kan kita umat terakhir. Umat terdahulu Yahudi Sabtu. Berikutnya Nasara dikasih hari Minggu. Kita harusnya hari apa ibu? Hari Senin. Umat Islam harusnya dikasih hari Senin. Tetapi Allah muliakan kita. Kita ditaruh di depan mereka semuanya. Dikasih hari Jumat. Ibu hari Jumat ngapain? Suami-suami ibu, bapak-bapak itu hari Jumat ngapain? Bermacet ria itu. Bu, di Jakarta macetnya hari apa ibu? Jumat. Kenapa? Pada kerja. Itu kalau Jumatan, orang pada sholat Jumatan. Ya bu, semakin khotibnya panjang baca, pada tidur. Kenapa? Capek. Pada kerja. Bu, kalau ibu kita semuanya punya kewenangan, punya kemandirian, punya perusahaan, punya kegiatan, liburkan hari Jumat. Sabtu Minggu kerja nggak ada masalah, Jumat libur. Karena Jumat itu lebarannya orang Muslim. Bu, tidak ada hari di mana terbit matahari lebih baik daripada hari Jumat. Ya bu, ngapain hari Jumat ibu? Pakailah pakaian yang paling bagus. Masaklah makanan yang paling enak. Ya bu, hidupkan hari Jumat dengan ketaatan kepada Allah. Banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Itu keutamaan hari Jumat. Malah sekarang Jumat pada kerja. Bu, umat Islam di Indonesia mayoritas nggak dikasih hari libur coba. Yahudi yang cuma 1.500 dikasih hari libur Sabtu itu. Nasara yang 10% dikasih hari libur itu hari Minggu. Kita umat Islam nggak dikasih hari libur. Nah, kita tuntut hak kita ibu. Makanya umat Islam jangan lupa ini hak untuk libur hari Jumat. Mungkin ibu-ibu masih bisa merasakan nikmatnya hari Jumat. Bapak-bapak nggak bisa merasakan itu. Karena mereka kerja. Ya. Makanya kalau kita punya kemandirian, liburkan hari Jumat. Karena itu hari lebarannya umat Islam. Ibu lihat, Allah muliakan umat Islam. Beda dengan kaum Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi itu ibu, kalau manggil orang sholat, ibadah pakai apa? Pakai trompet. Supaya orang datang ibadah. Nasara pakai apa? Lonceng, tang, tang, tang. Kalau kita pakai apa? Adzan. Allahu Akbar. Kita pakai adzan. Kenapa ibu? Trompet itu manggil setan. Bukan manggil orang, manggil setan. Lah, yang namanya lonceng manggil apa itu bu? Manggil setan. Tapi kalau adzan ngusir setan. Makanya kalau adzan subuh, suami ibu nggak bangun adzan di telinganya itu, pergi lu setan. Bangun kamu wahai suamiku. Ya bu. Begitu pula anak ibu, kalau adzan subuh nggak bangun, adzan itu di telinganya, usir pengaruh setannya itu. Ya bu ya.
Jadi adzan mengusir pengaruh setan. Makanya kalau udah adzan, setan itu lari terbirit-birit kata Nabi sampai terkentut-kentut. Ya, nggak mau dia sama adzan. Dulu waktu Umar Khattab radhiyallahu anhu melihat kalau ada orang kemasukan jin, ya Bu ya, kalau sekarang kan diruqyah ya. Kalau Umar tidak Ibu, diadzanin. Diadzanin supaya ngusir pengaruh setannya itu. Ya. Makanya Ibu lihat yang tidur sekarang ini adzanin telinganya itu, pasti ada setannya itu. Biar bangun dia. Nah, Bu. Barakallahu Ibu sekalian, ini yang penting diperhatikan, ya. Allah muliakan kita umat Islam meskipun pendek umurnya, ya Bu, pendek orangnya, tapi Allah muliakan dengan ajarannya. Dengan apa Ibu? Perhatikan Bu, kan tadi terkait dengan amalan Bu ya. Amalan ini dilipat gandakan oleh Allah karena 3 faktor. Perhatikan ini Bu. Amalan akan dilipat gandakan oleh Allah karena 3 faktor. Faktor pertama, faktor tempat. Makanya perhatikan tempat. Maksudnya apa ini Bu? 3 tempat yang paling utama dalam Islam. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Orang yang sholat di Masjid Haram sekali sama dia sholat di Masjid Al-Islam 100.000 kali. Ibu coba praktekkan, nanti Ibu cek ya. Ibu sholat di sini 100 kali, 100.000 kali. Kira-kira butuh berapa lama? Bisa bertahun-tahun. Ibu sholat di sini 100.000 kali. Iya Bu, di Mekah cuma sekali saja. Ibu sholat di Istiqlal sana 100.000 kali. Di Mekah cuman sekali saja. Ibu sholat di Masjid Nabawi sekali sama dengan di sini 1.000 kali. Ibu sholat di Masjid Aqsa sekali sama di sini berapa? 500 kali. Makanya tidak heran kalau banyak orang berbondong-bondong ingin datang ke mana? Ke Mekah. Untuk mendapatkan kemuliaan tempat. Tawaf tidak ada lain kecuali di sana Ibu. Ya. Maka karena kemuliaan tempat, kita dilipat gandakan amal saleh kita. Inilah yang menjadikan kita melebihi umat yang terdahulu. Umurnya pendek, tapi dengan amalan khusus itu bisa menjadi apa Bu? Bisa ratusan bahkan ribuan tahun kita di atas mereka Ibu. Jelas? Oke, kalau itu Mekah, Madinah, Al-Aqsa butuh dana, butuh tenaga. Bagaimana enggak punya duit? Rasulullah SAW memberikan jalan keluarnya. Nabi mengatakan khairu biqa'il ardi masajiduha wa syarru biqa'il ardi aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi apa Ibu? Masjid. Maka datanglah ke masjid-masjid itu. Seorang yang sholat di masjid sekali sama dengan sholat di rumahnya berapa? 27 kali. Karena keutamaan apa? Keutamaan tempat. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi apa Ibu? Mall, pasar. Ibu-ibu senang ke masjid atau ke mall? Ibu-ibu senang ke masjid atau ke mall? Atau ke pasar? Nah Bu, kalau ibu-ibu di luar sana banyak yang ke pasar, ke mall Bu ya. Kalau ibu-ibu di sini enggak Bu ya? Ke masjid taklim, ke masjid. Dan kalaupun ke pasar, kalaupun ke mall secukupnya saja. Jangan jadi orang pertama kali datang masuk pasar, yang paling terakhir pulang dari pasar. Enggak bagus itu Ibu. Ya. Nah, barakallahu, inilah faktor pertama yang harus kita perhatikan. Carilah tempat-tempat yang bisa melipat gandakan amal kita. Itu faktor tempat. Yang kedua, faktor waktu. Faktor waktu. Nah, kita sekarang berada pada bulan suci. Bulan apa ini Bu? Dzulqa'dah. Kalau bulan Masehi yang berlandaskan kepada matahari, insya Allah ibu-ibu hafal semua ya. Dari Januari sampai
Desember. Hafal Bu ya? Karena kita ini dicekokin itu terus kan. Tapi kalau bulan Hijriah hafal nggak Bu? Hah? Apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan masuk kategori bulan haram, bulan suci. Apa aja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu di mana adanya Ibu? Di Al-Quran ada di mana itu Ibu? Surat At-Taubah ayat 36. Coba Ibu lihat surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, surat At-Taubah ayat 36. Ini ketetapan Allah sejak diciptakan langit dan bumi. Dibaca yang keras. Oke, barakallahu fikum Ibu sekalian. Jelas Bu ya? Ada 4 bulan suci yang kalau kita perhatikan pada amalan-amalan bulan suci ini, Allah lipat gandakan amal salehnya. Makanya ingat-ingat Ibu, selama pada bulan suci ini jangan ada keributan di rumah tangga. Ya Bu? Jangan ada kemaksiatan. Karena itu ada larangan. Fala tadlimu fihi anfusakum. Jangan kalian membuat kemaksiatan di bulan suci bulan suci ini ya, 4 bulan suci ini. Jadi didorong untuk berbuat baik, tinggalkan berbuat buruk. Ya, pada bulan-bulan suci ini. Apalagi nanti kalau masuk 10 Dzulhijjah. Apa itu 10 Dzulhijjah? Wal fajri walayalin 'ashar. Demi waktu fajar dan 10 malam. 10 malam ini apa Ibu? 10 Dzulhijjah. Dari mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, keutamaan amal soleh di dalamnya tidak ada tandingannya pahalanya Ibu. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Ya. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, hatta jihad fisabilillah enggak bisa mengalahkan keutamaan amal pada 10 Dzulhijjah, kecuali orang yang berperang di jalan Allah tidak pulang kecuali nama, tinggal namanya saja, maknanya mati syahid. Yang bisa mengalahkan amal ibadah pada 10 Muharram hanya orang yang mati syahid. Makanya Ibu sekalian, jangan dilewatkan 10 Dzulhijjah untuk meningkatkan amal saleh. Coba ya. Karena ini keutamaan apa Bu? Keutamaan waktu. Nanti kalau sudah masuk 9 Dzulhijjah, semua kita usahakan untuk puasa Arafah. Ya Bu? Di saat orang jamaah haji diwukuf di Arafah, kita yang di sini ngapain Bu? Puasa Arafah. Kecuali yang sedang men. Ya. Tapi yang masih bisa puasa, puasalah. Ajarkan anak-anakmu, ya, suamimu, keluargamu untuk puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Nanti kalau sudah malam banyak takbir untuk menyambut hari Idul Adha. Kemudian sholat di lapangan, sholat Idul Adha.
kemudian baru apa? Motong hewan kurban. Ibu lihat sekarang, orang kalau mau beli hewan kurban ngapain? Nanya yang paling murah. Yang paling murah berapa, Pak? Padahal hewan kurban itu yang paling bagus yang apa, Bu? Yang paling mahal, yang paling banyak dagingnya. Ya, malah orang carinya yang paling murah yang kurus. Ya, Bu. Kalau orang kurus berharga, tapi kalau binatang kurban kurus, ya, makanya kalau kurban cari yang gemuk. Bukan berarti perempuan yang gemuk dikurbankan, nggak usah. Nah, barakallahu sekalian, itu keutamaan 10 Dzulhijjah. Insyaallah di Al-Islam panitia pelaksanaan Idul Kurban sudah siap. Nanti ibu-ibu bantu nyaca-nyacain, ya Bu, sama bantu dapetin hewan kurban yang banyak, Bu. Ya, biar nanti bisa mensejahterakan banyak orang. Ya. Tahun lalu kita dapat 200 lebih kambing sama 7 sapi kalau salah ya. Nah, tahun ini harus lebih banyak lagi, Bu. Mudah-mudahan lewat ibu-ibu nanti banyak yang berkorban di sini biar nanti dibangki banyak di masyarakat kita. Ya. Nah, barakallahu itu. Terus tambah lagi 10 Muharram. Keutamaan 10 Muharram. Ngapain, Bu? Puasa sunnah. Jadi Nabi pertama kali memerintahkan umat Islam puasa apa, Ibu? 10 Muharram, tahun pertama Hijriah. Sebelum datang perintah puasa Ramadan. Itu diperintahkan puasa 10 Muharram. Kenapa? Karena 10 Muharram itu Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan pasukannya. Sekaligus Allah tenggelamkan Firaun dan pasukannya. Ya, Bu, saya pergi ke Mesir, lihat muminya Firaun, nakutin, ya, disiksa sama Allah itu, ya, itu pelajaran itu, makhluk yang paling celaka itu, ya, disiksa sama Allah menjadi pelajaran yang masih hidup. Ibu nanti kalau ke Mesir lihat aja itu, kayak apaan tahu, jelek banget, Hah? Makanya ibu sekalian jangan ikuti Firaun, ikuti Nabi Musa. Makanya disunahkan puasa 10 Muharram. Kalau awalnya Rasulullah mewajibkan sebelum perintah puasa Ramadan. Ketika datang perintah puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, maka puasa 10 Muharram menjadi sunnah. Ya, insyaallah kita semua praktekkan puasa sunnah apa, Bu? 10 Muharram. Jangan kayak Syiah. Syiah itu nanti tanggal 10 Muharram ngapain? Mereka kumpul pakai hitam-hitam, mukul-mukul badan. Bahkan ada yang melukai dirinya, saya berdarah-darah, meratapi kematian Imam Hussein. Bid'ah. Ya, Syiah itu memang tukang bid'ah. Dia bikin bid'ah meratapi kematian Imam Hussein tanggal 10 Muharram itu. Nah, itu tandanya Syiah. Kalau ibu punya teman saudara yang ikut dalam acara itu, berarti dia Syiah, Ibu. Itu tandanya itu. Dia ikut 10 Muharram. Ya, meratapi kematian Imam Hussein. Kita nggak usah mengerjakannya seperti itu, karena itu bid'ah, nggak ada dasarnya. Ya, justru kita puasa sunnah. Ya, jangan ikuti Syiah itu. Nah, barakallahu ibu sekalian, itu apa namanya? Terkait dengan keutamaan apa tadi? Waktu. Makanya jaga ini apa bulan-bulan suci untuk terus beramal soleh, meningkatkan apa amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa. Oke, faktor yang ketiga. Faktor keutamaan amal. Faktor yang ketiga, faktor keutamaan amal. Ketika seseorang habis sholat subuh, kemudian dia berzikir, dia baca Quran, dia mengkaji ajaran-ajaran Islam sampai matahari terbit, kira-kira jam 6. Kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Sunnah apa ini, Bu? Awal duha. Orang bilang isyraq ya. Enggak ada sebenarnya isyraq itu. Cuman istilah saja. Sebenarnya dia sunnah awal duha.
Maka kata Nabi, pahalanya orang itu dari mulai subuh, salat subuh, kemudian dia berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat awal duha, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Ini hadis riwayat Abu Dawud, ya, dengan sanad yang hasan. Sehingga kalau bisa ibu praktekkan, terutama yang nggak punya kesibukan, ya, yang punya kesibukan mungkin agak susah, punya anak, ngurus suami, ya. Tapi kalau umpamanya berdamai dengan suaminya, udahlah, izinkan saya sampai jam 6, habis itu saya urusin kamu, saya urusin keluarga. Ya Bu, cakep sekali tuh Bu. Duduk aja Bu, zikir. Ya, dan itu dipraktekkan terus oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi praktekkan betul itu Bu. Ya. Untuk haji dan umrah kan biayanya mahal Bu ya. Ini nggak pakai biaya Bu, tinggal duduk, zikir, baca Quran, jangan tidur, dan tidak boleh mikir dunia. Nanti masak apa ya? Jangan. Ya, pagi itu nggak usah mikir masakan. Ya Bu, semuanya karena Allah, di jalan Allah. Ya Bu, nah itu luar biasa pahalanya. Coba dipraktekin itu Ibu. Ya, terutama yang sudah single. Yang sudah nggak ada beban suami, nggak ada beban anak, nah itu enak banget tuh. Praktekin aja itu setiap hari itu. Kemudian Rasul mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'inda rahmani, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa Ibu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Ibu baca itu, kesempatan kosong baca itu, subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Ibu baca itu, jangan bengong, jangan kosong. Kesempatan ada, baca itu, karena itu akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Ini amalan-amalan khusus Ibu yang harus kita amalkan. Ibu-ibu khatam Quran seminggu berapa kali? Apa khatam Quran seminggu berapa kali Bu? Hah? Atau berapa hari sekali Bu? Bu, khatam Quran berapa hari sekali? Kok nggak ada suaranya nih? Hah? Bu, sunnahnya 3 hari sekali. Berarti sehari 10 juz. Masak tetap. Sambil masak sambil ngaji bisa kan? Kalau tidak bisa baca, cukup mendengarkan. Sama Ibu, membaca dan mendengarkan sama. Pakai murotal aja. Kan sekarang HP di setel Bluetooth, pakai murotal, dengerin aja. Ya Bu? Wah, luar biasa. Bu, kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, dia mengatakan, hei hamba Allah, ukurlah dekat jauhnya kamu dengan Allah, sejauh mana hubunganmu dengan Al-Quran. Kalau kita dekat sama Allah, maknanya dekat dengan Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maknanya apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya? Makanya jangan jauh dari Al-Quran. Bu, jangan ada hari tanpa baca Quran. Meskipun Ibu dalam keadaan mens, ya, jangan terputus dengan Allah. Pakai Quran yang ada terjemahannya. Ya Bu, baca Quran yang ada terjemahannya. Jangan terputus dengan Allah Ibu. Ya, apalagi di waktu malam tadi kan, nilainya tinggi sekali itu. Makanya Ibu sekalian, kata Ibnu Abbas, orang yang suka baca Quran akan terhindar dari penyakit pikun. Apa itu pikun? Epilepsi apa? Lupa ya? Penyakit lupa. Ya, pikun itu biasanya kalau udah tua terus nggak tahu ini anaknya siapa, nggak tahu. Ya, anaknya dibilang anak orang lain. Dia nggak kenal sama anaknya sendiri. Pikun. Ibu mau nggak jadi kayak gitu? Naudzubillah Bu. Jangan sampai jadi orang pikun. Nanti ngerepotin banyak orang. Ya Bu.
Udah dikasih makan katanya belum. Ya. Makanya Ibu sekalian jangan jauh dari Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Karena itu akan apa tadi? Membuka pintu hubungan kita kepada Allah. Dan itu suplai apa Bu? Rohani Quran ini Bu. Oke. Ibu bisa baca sehari 50 kali hatam Quran. Caranya gimana? Baca Qul Huwallahu 150 kali. Ya Bu. Karena membaca Qul Huwallahu 3 kali sama dengan hatam Quran. Nah, itu amalan yang mengandung keutamaan. Jangan lupa itu. Banyak baca Qul Huwallahu Al-Ikhlas. 3 kali baca Al-Ikhlas sama dengan pahalanya hatam Quran. Tapi tidak berarti kemudian tidak baca Quran ya. Tetap baca Quran. Ya. Nah itu Bu. Dari 3 cara Allah untuk melipat gandakan amal kita supaya bisa mendahului umat yang terdahulu. Ya Bu ya. Supaya amalnya bisa bernilai ribuan tahun. Pertama faktor apa? Tempat. Yang kedua faktor waktu. Yang ketiga faktor keutamaan amal. Nah itu berarti poin yang ketiga udah kita bahas Bu ya. Ya. Saya ingin menyampaikan hal lain tapi waktunya sudah mau habis. Tinggal yang satu yang terakhir. Ya Bu. Ada 4 amalan pembuka jalan ke surga ini. Jangan lupa ini Bu. Ya, karena ini akan menurunkan rahmat Allah. Yang pertama apa tadi Bu? Taubat. Yang kedua apa? Istighfar. Yang ketiga apa? Banyak amal soleh. Kenapa banyak amal soleh? Karena amal soleh menghapuskan dosa-dosa ini. Kata Rasulullah, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun fima bainahunna majtanibatul kaba'ir. Dari satu salat ke salat berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua merupakan pengampunan daripada dosa-dosa kita selama dosa besar kita tinggalkan. Karena dosa besar butuh apa tadi? Taubat. Ya. Makanya hapus dosa kita dengan amal saleh. Ini keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat. Pintu rahmat yang keempat adalah apa Bu? Sabar ketika diuji oleh Allah. Sabar ketika diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita diuji oleh suami yang bawel, yang pelit, yang kasar. Ya Bu. Sabar. Bu, kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan suami yang perokok. Ya Allah, nyiksa banget. Sabar. Ya Bu. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah, suami udah pesek, pendek, keriting, hitam, tapi bawel. Ya udah sabar. Ya Bu. Jadi subhanallah. Bu, kadang-kadang suami diuji oleh istrinya, istrinya diuji oleh suaminya, atau suami istri diuji oleh anaknya, atau keluarga bagus diuji oleh keluarga lainnya, diuji oleh tetangganya, diuji oleh masyarakatnya. Subhanallah, hidup ini penuh ujian Ibu. Ya kan? Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Allah menyebutkan tentang ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Dibaca terjemahnya Bu. Nah, Bu, maknanya apa? Hidup ini pasti diuji oleh Allah. Diuji dengan kenikmatan tadi itu, pokok kenikmatan
Ya, Islam, iman, kesehatan, ilmu, waktu. Tadi belum lengkap ya. Itu namanya usulul ni'mah, usulul ni'am. Ya, Islam, iman, apa Bu? Kesehatan. Kemudian apa? Waktu, ilmu. Itu masuk kategori usulul ni'am. Furu'un ni'am apa Ibu? Yang cabang nikmat apa? Suami. Kenapa? Enggak ada suami enggak masalah. Makanya dia cabang. Anak, itu cabang nikmat, enggak ada anak enggak masalah. Ibu, harta, pokok atau cabang? Cabang, enggak ada harta enggak masalah. Ibu. Nah, banyak orang kebalik yang cabang nikmat jadi pokok nikmat. Yang pokok nikmat jadi cabang. Keliru. Ya Bu ya, makanya kita diuji oleh Allah dengan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah akan tambah. Ya, diuji dengan nikmat tapi juga diuji dengan apa? Dengan kesusahan, kesulitan, penyakit, hilangnya nyawa, kurangnya harta. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsil minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Kita diajarkan untuk apa Bu? Sabar. Karena tidak ada seorang pun dari kita kecuali diuji sama Allah SWT. Kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma yalunahum thumma yalunahum. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Berikutnya mereka yang di bawah itu dan di bawah itu. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ujiannya. Ya Bu ya. Makanya Ibu sekalian, bersabar ketika diuji oleh Allah. Tidak ada jalan lain. Dan orang yang bersabar itu akan diberikan kekuatan oleh Allah. Kalau apa? Kalau dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ibu catat itu. Kesabaran itu akan diperoleh oleh seorang hamba bila hamba itu taat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya, itu insya Allah Allah berikan kesabaran kepadanya. Karena ternyata kesabaran itu kan bukan hal yang gampang. Perlu penguatan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya, sabar dan sabar-sabarkan. Ya, karena apa? Untuk menghadapi ujian ini butuh kesabaran. Sabar. Sebentar lagi kamu akan kembali kepada Allah. Sabar. Sabar. Ya Bu ya. Makanya Ibu sekalian, gak usah terburu-buru. Ya, gak usah bilang ya Allah aku udah gak betah hidup ini, matikan aku ya Allah. Gak usah begitu. Ya, pada saatnya kamu akan dipanggil sama Allah. Makanya katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagimu ya Allah dalam keadaan segala sesuatu. Makanya kesabaran itu adalah senjata yang keempat untuk mendapat rahmat Allah. Bu, perhatikan, kalau empat ini kita amalkan betul, bertobat, beristighfar, selalu dalam kebaikan dan sabar diuji, maka maknanya insya Allah dapat husnul khatimah. Ya Bu ya, insya Allah dapat apa Bu? Husnul khatimah, karena itu menghantarkan kepada husnul khatimah. Ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan dipraktekin Bu. Jangan dicatat terus nanti nggak diamal-amalin. Ya, dipraktekin, yang bisa diamalkan diamalkan. Insya Allah hari ini dapatnya banyak, ya Bu, diamalkan. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi nanti sampai di surga kelak insya Allah Bu ya. Barakallahu wasallallahu Muhammad alhamdulillah amin. Sebelum menutup mungkin ada pertanyaan Bu. Apa yang kita bicarakan barangkali ada yang kurang atau mungkin ada masukan, tambahan, kritikan, ya. Kalau nggak ada ya kita pulang. Iya Bu. Apa? Enggak bisa, karena itu fokus untuk ibadah. Seperti umpamanya ibu membaca wirid pagi. Ibu baca apa namanya? Dzikir pagi. Ya, karena memang itu untuk ibadah. Enggak bisa disambung dengan masa, dengan apa yang lainnya.
Kalau ibu sambil masak sambil berzikir dapat pahala lain, bukan pahala itu. Ya, ibu masak, ibu nyuci rumah, bersihin rumah, apa itu dapat pahala lain, tapi tidak masuk kategori yang khusus ini. Karena ini nilainya tinggi, dapat pahala haji dan umroh. Makanya butuh fokus. Apa? Dalilnya ada di dalam riwayat Abu Dawud. Hadisnya Hasan di riwayat Abu Dawud. Nabi mengatakan siapa yang habis salat subuh, dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Ya. Hah? Untuk bapak-bapak di masjid, ibu-ibu boleh di rumah. Karena sebaik-baik salat bagi ibu di mana? Di rumah. Kan nggak fair kalau bapak-bapak yang dapat, ibunya nggak dapat gimana? Dapat insya Allah. Ya. Afdalnya kalau di masjid pasti jamaah kan? Kalau di rumah nggak masalah. Yang penting habis sholat subuh dzikir sampai matahari terbit. Insya Allah dapat pahala itu. Nah, iya Bu. Nggak masalah. Kalau paling bagus ibu gabungkan dengan kemisnya. Jadi kemis puasa, Jumat puasa. Yang tidak boleh itu mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu dengan puasa lain, puasa khusus. Saya mau puasa di Jumat ini, khusus. Saya mau puasa di Sabtu ini, nggak boleh. Tapi kalau berkaitan dengan amalan tertentu yang pas jatuh hari Jumat atau jatuh hari Sabtu boleh. Ya. Jadi masalahnya lebih bagus ditarik ke hari Kamis. Jadi Jumatnya nggak sendirian sehingga terlepas dari perbedaan. Ya. Memang ada larangan Jumat sendiri atau Sabtu sendiri. Itu ada larangan kecuali ya diwajibkan. Nah. Oke, cukup? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.